Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita, terutama memberikan kesehatan agar kita mampu melakukan kegiatan-kegiatan amal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, hadirin sekalian yang saya hormati. Kali ini kita ingin mengupas bagaimana menyampaikan seni dakwah atau pidato. Kita akan mencoba mengemukakan tentang langgam-langgam atau lagam-lagam daripada pidato. Kemudian isi materi dakwah, kemudian teknik mengajak orang. Mencoba teknik itu disampaikan supaya orang meyakinkan kepada mereka dan mau menurut. Ini adalah teori, ini adalah trik daripada kegiatan mempengaruhi orang lain dengan cara berdakwah. Saudara hadirin sekalian yang saya hormati, yang kita lakukan dalam kehidupan yang zaman sekarang ini terkait dengan hal-hal yang terkait dengan cara penyampaian atau dakwah atau pidato. Menurut ahli di dalam salah satu ensiklopedia tentang seni, seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam hati yang dilahirkan dengan perantara alat komunikasi, pendengaran, penglihatan, atau gerak seni atau drama. Kemudian seni juga diartikan oleh menurut para ahli adalah sebagai kesanggupan akal manusia untuk menciptakan suatu karya yang bermutu dan bernilai tinggi. Kita lihat, itu terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di dalam KBI. Jadi seni sebenarnya sebagai seni curahan yang tulus, yang jujur, yang diwujudkan melalui karya kreativitas sebagai media interaksi dan dalam masyarakat. Contoh, hari ini kita akan mengadakan kegiatan berdakwah, mempengaruhi orang lain, mengadakan pidato sebagai seni dan teknik mengajak orang, mempengaruhi alam pikiran mereka, agar mereka mau mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Itulah sebabnya barangkali kalau kita ngomong masalah seni, nampaknya perlu diperhatikan beberapa hal yang terkait dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan. Minimal paling tidak. Satu, seseorang yang ulung, seorang yang pandai, seseorang akan menyampaikan ide dan gagasan agar diterima oleh orang lain. Kita menyampaikan dengan lisan yang baik, dengan ide dan gagasan yang sempat dilontarkan segala macam. Minimal harus diperhatikan. Satu, kemampuan mengontrol diri. Diri kita dikontrol dengan baik. Itu nomor satu. Kontrol diri dengan baik. Dari mana, siapa, bagaimana, apa rencananya, kegiatan seperti apa materi dan segala macamnya. Emosi kita ditahan, diarahkan kepada materi-materi yang akan disajikan. Jadi minimal paling tidak dikontrol, mengontrol diri dengan baik. Yang kedua adalah menguasai emosi. Yang ketiga menahan ego pribadi. Ini adalah yang paling penting. Seorang penceramah, seorang mubalik, seorang rohaniawan, seorang yang memberikan kepidato akan mempencerahan kepada orang lain, minimal paling tidak menekan ego supaya tidak ego. Kenapa? Agar ucapan yang disampaikan, ide gagasan disampaikan diterima oleh orang banyak. Ini perlu diperhatikan. Kemudian harus dimunculkan keinginan yang kuat, yang keras, tidak lembek, tidak ragu-ragu. Maaf kalau tidak salah di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang demikian itu adalah kitab Al-Qur'an, la raiba, tidak ada keraguan-raguan, fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan ragu-ragu, sampaikan apa adanya. Yang benar katakan benar, yang kurang benar katakan kurang benar, segala macam. Ini adalah dasar daripada surat Al-Baqarah ayat kedua. Kembali ke yang tadi, seseorang akan diharapkan, seseorang akan dilahirkan sebagai pidato yang ulung, penceramah yang hebat, pendakwah yang baik, menyampaikan yang tulus segala macam. Minimal diperhatikan ada 8 hal. Yang pertama, menyiapkan judul masalah. Masalahnya apa, judulnya apa, temanya apa, ceritakan, siapkan. Ini penting. Kita akan tampil.
Kita akan membawakan ide dan gagasan kepada orang lain. Kalau tidak dipersiapkan, kemungkinannya tidak akan mampu menyampaikan dengan sebaik mungkin. Makanya yang paling penting adalah siapkan apa masalahnya, apa judulnya. Yang kedua, idenya akan dikembangkan. Salah satu contoh, kita akan mengambil dari nas Al-Quran, diperkuat dari hadis, dikuat dari ijma ulama, diperkuat dari beberapa tarikh, dari sejarah segala macam. Kaitkan dengan itu agar menarik. Nomor ketiga, materi dakwah pidato harus menarik. Nomor berikutnya, kemudian sistematikanya disusun, urut-urutannya. Pembukaannya dulu, kemudian ke tengahnya dibahas sedemikian cantik, dan diakhiri dengan kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya sederhana secara garis besar. Harus seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagi pemula, jangan lupa mempelajari cara pengucapan. Maaf, Bapak juga sering salah, saya sering salah juga kadang-kadang. Maksud saya kurang fasih mengucapkan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan Al-Qur'annya, bacaan, mengucapkan hadisnya, mengucapkan yang segala macam. Maklum. Dan ini perlukan pengucapan-pengucapan yang baik. Kemudian nomor berikutnya, harus memiliki waktu latihan yang cukup. Kemudian harus memahami dalil Al-Quran hadis yang dikuasai oleh kita. Kemudian harus menyangkut tema judul yang baru yang disesuaikan. Contoh, seperti tadi, contohnya mempengaruhi alam pikiran manusia, bagaimana seni dan tekniknya agar ide dan gagasan kita bisa diterima. Seni itu akan indah, seni itu akan diterima dengan baik, seni itu akan dirasakan orang banyak, manakala kita menyampaikan dengan baik dan benar. Sesuai dengan konteksnya. Insya Allah hasilnya akan lebih baik pula. Mari kita perdalam sedikit. Kaitan dengan dakwah sebagai seni dan teknik. Untuk mengajak seseorang agar luluh hatinya, agar mendengarkan apa yang kita sampaikan. Menurut para ahli, Syekh Ali Mahfud dalam kitab Hidayatul Mursyidin di halaman 17 dikatakan, hasun nasi alal khair wa yahdi alal khair wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar liyapuju bisya'adatil azila wal azili. Maknanya, kata Syekh Ali Mahfud, dakwah atau pidato adalah mendorong manusia agar melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk. Menyuruh mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan munkar atau kejelekan agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua menurut Syekh Bakhiyul Hulli dalam kitab Tadkiratud Du'at di halaman 27, silahkan dicari. Dakwah adalah memindahkan umat dari satu ke situasi yang lain, satu tempat ke tempat lain, cara berpikir yang rendah menjadi yang baik, menjadi yang gelap, menjadi yang lebih terang segala macam. Ini adalah yang disampaikan oleh para ahli. Itulah sebabnya kalau kita lihat dari runtut dari segi bahasa, maka makna daripada khutbah, tabligh dan dakwah hampir ada kesamaannya. Menyampaikan pesan kepada orang lain, tetapi secara etimologi, secara bahasa, maka ketiganya dapat diuraikan kira-kira sedikit, berbeda sedikit. Nomor 1, kalau khutbah, khotbah yahtubu khutbatan, memiliki makna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha dan segala macam. Menurut istilah khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat, sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah, dan khutbah diawali dengan hamdalah, salawat, wasiat, takwa dan segala macamnya. Sedangkan yang kedua memiliki makna tabligh berasal dari balagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Tetapi menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada orang Islam, atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang datang di majlisnya untuk menyampaikan semua ayat kepada sahabat yang tidak hadir.
Tetapi kalau dakwah lebih kepada da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak kepada sesuatu hal. Menurut istilah dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal dengan adanya dakwah bil lisan, dakwah bil qal. Kegiatan bukan hanya ceramah tetapi juga asal sosial, aksi sosial yang nyata. Misalnya santunan kepada fuqara wal masakin, kepada anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum dan lain sebagainya. Banyak contoh, banyak cara yang bisa dilakukan kegiatan dakwah-dakwah tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan seni yang akan disampaikan, tentu kita ada trik dan caranya. Orang menyebutnya dengan langgam-langgamnya minimal ketika kita berpidato, berdakwah. Satu, ada langgam khutbah. Langgam khutbah, biasanya langgam khutbah ini yang lazim kita kenal di kegiatan hari Jumat seminggu sekali. Suaranya tetap, temponya naik, kadang-kadang tempo turun, diucapkan dengan lambat, tetapi sangat jelas maknanya, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua ada langgam sentimental. Sentimental ini adalah dipandang efektif dalam salah satu suatu sidang umum, rapat-rapat akbar, dan membangkitkan emosi para jamaah yang ada, para hadirin, para peserta yang ada, dengan teriak-teriak mengatakan ini adalah harus melakukan A, B, C, alasannya adalah A, B. Biasanya seperti itu. Ini merupakan trik bagaimana mempengaruhi orang lain supaya yakin ide dan gagasan kita masuk pada mereka. Ada lagi langgam agitator. Dikemukakan secara agresif, menyerang lawan dengan argumentasi yang mantap. Maaf, kalau kita melihat calon presiden, kalau kita melihat calon gubernur, kalau kita melihat calon bupati, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, semua memiliki langgam agitator, menyerang dengan argumentasi, menyudutkan segala macam. Begini segala macam. Ini adalah trik untuk meyakinkan orang, bukan untuk menjongkrokkan, untuk menendang orang lain, bukan, tapi ingin meyakinkan karena di sini di belakang ada orang lain yang akan menilai, orang yang akan percaya. Mau percaya bagaimana kalau kita lembek cara menyampaikannya? Itulah sebabnya diperlukan sesekali langgam agitator. Berikutnya adalah langgam teatrikal. Langgam ini menyerupai langgam yang sedang main sandiwara, banyak actionnya, banyak seperti marah, banyak seperti membentak, banyak seperti menangis, banyak yang seperti kehilangan harapan, banyak suaranya agak lembab, banyak suaranya tinggi segala macam. Dikondisikan, diciptakan sedemikian rupa agar orang lain bisa tertarik kepada kita yang akan disampaikan. Percuma saja kalau kita menyampaikan hanya asbun, asal bunyi, tanpa memakai trik, mungkin tidak akan baik hasilnya. Maka dianjurkan kita harus memiliki trik-trik langgam-langgam tertentu. Ada lagi yang paling banyak langgam konversasi, digunakan pada lingkungan yang terbatas, biasanya dalam forum-forum silaturahmi. Kalau konversasi itu, dalam silaturahmi itu biasanya langgam-langgam seperti ini cenderung meningkatkan persahabatan, duduluran, menyapa dengan baik, menyapa keluarga, menyapa ke depan, program seperti apa, konsepnya seperti apa, sudah sampai mana, bagaimana segala macam ditanyakan. Ini juga penting. Seorang pendai, seorang penceramah akan lebih akrab manakala sudah disentuh jiwanya, disentuh keluarganya. Bagaimana putra bapak sehat? Bagaimana istri bapak sehat? Bagaimana keluarga bapak sehat? Ditanyakan secara personal. Ini juga menyentuh, ini baik dan ini bagus. Kemudian ada lagi langgam yang sering digunakan oleh banyak orang, langgam didaktik. Dakwah sebagai seni mengajak orang cara mempengaruhi dalam pikiran. Biasanya dakwah didaktik ini, langgam didaktik ini digunakan oleh teman-teman dosen, para guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kuliah, penyampaian kuliah, dan banyak lagi gaya-gaya langgam seperti penceramah, politikus. Banyak contoh-contoh yang ia sampaikan dengan cara didaktik, metodik segala macam. Banyak trik-trik cara menyampaikan orang lain supaya tertarik kepada apa yang ia sampaikan, gagasan dia agar diterima oleh orang lain.
para dosen ahlinya, para guru bidangnya, para penceramah apalagi, para tokoh masyarakat apalagi, banyak hal yang kita lihat yang sedang dilakukan oleh para penceramah tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat dasar lain. Balighu anni walau ayatan, sampaikanlah kepada mereka sekalipun satu ayat. Itu di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim terkait dengan keinginan kita, kewajiban kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Dari mana itu, Pak? Kita lihat di dalam salah satu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kami adalah umat yang terbaik, berdakwah dengan baik, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada sifatnya yang benar, baik dan tulus yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang sifatnya jelek, mafsadat yang munkar. Wa tu'minu billah, dan hendaklah beriman kepada Allah. Ini dasar seseorang ketika akan menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan pesan kepada orang banyak. Orang bahasanya disebut dengan pesan-pesan itu dakwah, tabligh, dan ceramah barangkali. Ada yang paling menarik hadirin sekalian kalau kita lihat bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan ide dan gagasan untuk diterima oleh orang lain. Kita lihat sedikit cuplikan sejarahnya. Di dalam berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperlukan ilmu-ilmu pengetahuan. Demikian maka dakwah telah menjadi suatu ilmu di antara deretan-deretan ilmu agama yang lain. Di samping sebagai ilmu juga karena dibutuhkan kepandaian praktis seperti halnya bidang kewartawanan atau jurnalistik. Maka dakwah juga merupakan suatu seni. Tegasnya di dalam berdakwah dibutuhkan ilmu dan seni, kepandaian ilmu dan kepandaian praktis, agar kita mampu menyampaikan ide dan gagasan dari kita kepada orang lain. Demikian juga membutuhkan seni dan kepandaian metode dan teknik tersendiri yang dimungkinkan oleh Rasulullah dilakukan. Apa memangnya yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu amat sangat pintar, amat sangat cerdas, amat sangat luar biasa. Minimal ada 3 cara menyampaikan ide dan gagasan. Ia melakukan kegiatan penyampaian atau dakwahnya atau pidatonya. Pertama dengan cara dakwah dengan cara diam-diam. Singkat kata, setelah Nabi menerima wahyu berupa 7 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir, yang maksudnya supaya Nabi bangkit memberikan peringatan, maka mulailah beliau melaksanakan tugas dakwahnya secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, sesuai dengan kondisi keadaan pada waktu itu. Untuk pertama-tama yang menjadi sasaran dakwah adalah keluarganya sendiri, kemudian kepada handai taulan dan kenalan-kenalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mula-mula sekali beriman kepada seruan Nabi ialah Siti Khadijah binti Khuwailid, istri beliau yang terkenal kesetiaan. Sedangkan dari kalangan lelaki hartawan adalah Abu Bakar, yang nama sejatinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Dari kalangan pemuda, sahabat Ali bin Abi Thalibah, yang pertama-tama menyambut dakwah Nabi itu Ali bin Abi Thalib adalah anak lelaki daripada yang menyebut itu adalah anak laki-lakinya. Selanjutnya dengan bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar, kian hari kian bertambah banyaklah orang-orang yang beriman. Dalam usia 3 tahun yang merupakan tahap dakwah secara diam-diam, ini telah berhasil digarap sebanyak 39 orang yang terdiri dari golongan hartawan, golongan bangsawan, golongan hamba sahaya, orang-orang desa, orang-orang kota, laki-laki dan perempuan. Kondisi seperti ini masih dapat dilakukan oleh mujahid dakwah di beberapa negeri, terutama di negeri-negeri komunis, di mana agama mendapatkan tekanan sedemikian rupa hebatnya. Kalau dulu itu di RRC dan di Uni Soviet, amat sangat sedikit lahannya untuk melakukan kegiatan berdakwah. Yang kedua, Nabi melakukan dakwah dengan terbuka.
ke-39 orang sahabat Nabi dibina imannya dengan baik dalam masa 3 tahun. Secara diam-diam pada suatu hari turunlah ayat wahyu yang menyuruh menyampaikan seruan itu secara terbuka. Fasda bima tu'maruna dan segala macamnya. Maka tegakkanlah, maka tampakkanlah olehmu Muhammad barang yang diperintahkan dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kira-kira ayat itu adalah sengaja disampaikan agar mereka diberikan kewenangan, akan diberikan keleluasaan ketika menyampaikan dakwah yang kedua, itu dakwah terbuka. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dakwah dengan surat, dengan risalah. Setelah selesai perdamaian Hudaybiyah tahun ke-5 Hijriah kalau tidak salah, 4 tahun ke-4 gitu, Nabi mempraktekkan suatu metode dakwah baru yang ditujukan kepada raja-raja dan kaisar-kaisar, yakni dakwah dengan menggunakan media tulisan, dengan didampingi oleh para sahabat yang bertugas sebagai juru tulis Nabi. Nabi menyuruh tulis risalah-risalah tersebut untuk menguatkan surat-surat yang dibuat itu. Maka Rasulullah menggunakan cincin stempel berbuat dari perak yang terukir 3 baris dengan kalimat yang berbunyi Muhammadur Rasulullah. Itu namanya stempel Rasulullah. Rupanya telah menjadi kebiasaan administrasi pada waktu itu bahwa surat-surat yang dikirim tidak akan dibaca oleh para penerimanya jika tidak dibumbui dengan stempel atau cap daripada pengirimnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perlu kiranya dicatat bahwa di antara surat-surat yang di bawah Nabi tersebut ada yang ditolak dengan sikap yang jelek, ada pula yang disambut dengan sikap yang baik. Di antara surat-surat dakwah Nabi yang pernah dikirimkan kepada orang-orang, minimal kepada para pembesar, antara yang dapat disampaikan minimal ada 2-3. Pertama, surat dakwah kepada Raja Hirakla. Hirakla itu di Rum. Seorang sahabat yang bernama Diyah bin Khalifah Al-Kalbi telah mendapatkan tugas dari Nabi Muhammad untuk mengatakan surat dakwah kepada Raja Roma Timur yang bernama Hirakla. Hirakles barangkali itu isinya daripada surat itu adalah isi tentang ajakan kepada raja dengan seruan masuk Islam. Islamlah engkau, hei Raja Hirakla, Roma Timur. Allah akan memberi pahala 2 kali lipat kepada Anda jika engkau berpaling dan tidak mau mengikuti Islam. Sesungguhnya engkaulah yang akan bertanggung jawab terhadap dosa-dosa segenap rakyat yang engkau pimpin. Janganlah menyembah melainkan hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukannya. Secara singkat dapat saya sampaikan seperti itu. Itu surat yang disampaikan dari siapa? Dari Nabi kepada seorang raja. Contoh lain, misalnya kepada Raja Kisra. Raja Kisra Abrawaiz sebagai raja Persia yang sombong dan akhirnya runtuh. Karena kesombongannya menolak kepada Nabi dan akhirnya kepemerintahannya hancur lebur berantakan, semua jadi hancur. Kemudian yang ketiga, misalnya kepada Raja Habsi, seorang raja yang namanya Najasyi yang menerima ajakan dari Nabi untuk memeluk Islam dan akhirnya hidup nyaman secara gemilang, secara pesat dan secara maju. Ini adalah contoh-contoh yang disampaikan oleh Nabi, dakwah dengan surat, dengan risalah. Jadi ternyata banyak trik yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Banyak contoh. Jadi kita tidak boleh kaku hanya mencontoh salah satu contoh, terutama dari barat. Banyak dari Rasulullah, banyak. Yang kedua adalah amar ma'ruf. Istilah dakwah yang kedua itu adalah memerintahkan amar ma'ruf, hal-hal yang sifatnya baik. Alladzina idza makannakum fil ardi aqamus shalat wa atuz zakat wa amalu bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar wallahu aqibatul umur. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Yang ketiga adalah nahi munkar. Nahi munkar ini melarang perbuatan yang sifatnya jahat, yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita melakukan tadi kan dianjurkan yang baik. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
Nomor keempat adalah dengan mau'idhah wal mau'idhatil hasanah. Mau'idhah artinya nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukasi memberikan pengajaran kepada orang lain. Pengajaran maksudnya mengajar orang dengan cara baik agar mereka sadar kembali kepada jalan Allah. Sering para ulama menyampaikan, para tokoh masyarakat, para ulama, para cendekia selalu mengatakan dasarnya sama dengan surat yang ke-16 yang paling favorit. Itu surat ke-16 ayat 125 dari surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'iddatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Kata-kata di atas ada hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Nomor kelima adalah tabsyir. Tabsyir ibad, tabsyir itu pengumuman berita menggembirakan. Dikatakan di situ ada tabsyir ibad, maksudnya membawa kabar berita gembira, yakni dai atau mubalik yang menyampaikan berita gembira tentang rahmat, nikmat yang akan diperoleh bagi orang-orang yang beriman. Kemudian nomor ketujuh adalah diberi peringatan inzar. Dakwah sebagai seni mengajak harus diberikan satu kenikmatan, diberikan peringatan. Ini cara nomor inzar ini adalah dalam Al-Quran disebut kata nazir, munzir, orang yang beri peringatan, yakni peringatan agar manusia jangan tersesat dan peringatan supaya mengakui petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surat At-Taubah ayat ke-120 dikatakan liyatafaqahu fid-din dan seterusnya, supaya mereka mempelajari perkara agama lalu mereka dapat memberikan peringatan kepada kaumnya. Nomor ketujuh adalah tazkirah, zikrah. Artinya peringatan yang menyampaikan peringatan supaya mereka mendapat petunjuk, artinya mereka tidak sesat. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang beri peringatan. Nomor ke-8 adalah nasihat. Nasihat ini adalah nasihat, pengajaran orang yang seseorang atau suatu umat yang taat, yang bertakwa kepada Allah. Ini selalu ada, ini selalu dihimbau bagaimanapun seseorang trik-trik tertentu dengan cara nasihat. Nomor ke-9 adalah khutbah. Sama dengan nasihat, sama dengan mau'idhah. Khotib orang menyampaikan khutbah. Secara etimologi, secara bahasa artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah, misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, khusuf, dan khutbah nikah. Kalau khutbah juga berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu dengan berkaitan langsung syarat dan rukunnya. Contoh khutbah Jumat yang seperti disampaikan tadi. Itu adalah penting. Kemudian nomor berikutnya adalah tentang nomor ke-10 adalah wasi'ah. Wasi'ah itu adalah wasiat atau pesanan, yakni pesanan kepada kebenaran, takwa dan kebajikan. Wa amilus sholihati. Kan begitu. Contoh pesanan kebenaran, wa wasainal insan biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dipesankan, diwasiatkan. Camkan baik-baik, wasiat itu adalah penting, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya diperkuat dalam surat Al-Asr, kalau tidak salah ayat 2. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian yang mana, yang seperti apa? Ayat berikutnya sampaikan, sambungkan. Ilal ladzina amanu amilus sholihah. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabri. Dan nasihat-menasihati supaya mencapai kesabaran. Hadirin sekalian, ternyata trik menyampaikan, trik mempengaruhi orang, suatu pengetahuan yang mengajarkan seni dan teknik dengan cara mempengaruhi orang lain supaya ikut kepada ide dan gagasan kita, banyak cara yang disampaikan.
Tentu tidak apa yang saya sampaikan seperti itu, banyak cara, saya katakan sekali lagi. Tetapi paling tidak minimal 10 yang Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan ini akan ada satu masukan, satu perbendaharaan, satu penambahan ilmu buat kita. Bagaimana sih cara menyampaikan ide dan gagasan yang baik ketika kita berdakwah atau berkhutbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.